Hadir ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Ini waktu yang baik Pak Kakor untuk kita mengadakan agenda rapat kali ini, dan alhamdulillah dihadiri oleh seluruh Dirlantas se-Indonesia. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, pertama syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan tasbih Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini nikmat sehat, dan insya Allah apa yang kita jalani hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sepakati dulu, ini kalau dari laporan sekretariatan kita sudah memenuhi quorum. Kita sepakati untuk rapat kali ini kita buat terbuka ya, terbuka untuk umum. Dan kita sepakati waktu. Hari ini kita mau main agak lama atau kita batasi waktu, karena ini memang temanya ini terkait soal persiapan Nataru. Jadi mungkin tidak terlalu meluas dengan tema yang lain. Maka untuk itu kita batasi waktu. Ini kan jam 10, kita ada rapat lagi nanti jam 13 panja. Artinya ini kita 2 jam ya. Cukup ya waktunya 2 jam ya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Pak Kakor Lantas dan seluruh jajarannya. Pertama, terima kasih sudah hadir, apalagi ini menghadirkan Dirlantas seluruh Indonesia. Ini luar biasa, tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebetulnya peran hari ini, peran di bidang lantas ini bagi kami Komisi 3 itu sangat penting, karena Bapak Ibu ini adalah ujung tombaknya pelayanan Polri ke depan. Hari ini Polri dengan sistem yang hari ini banyak sekali masyarakat sedang menyoroti soal bagaimana sikap perilaku anggota Polri. Nah, lantas ini atau bagian dari anggota di lantas yang ada selalu dekat langsung berhadapan dengan masyarakat, itu bisa mencerminkan citra Polri itu sendiri. Jadi Pak Kakor, saya terima kasih dengan adanya Pak Agus sebagai Pak Kakor Lantas ini. Berapa kali kegiatan baik itu lebaran, liburan, alhamdulillah tidak pernah macet, lancar, dan mengurangi tingkat kecelakaan. Nah, ini luar biasa. Yang lebih penting adalah pelayanan ke masyarakat. Saya lihat ada anggota yang mendorong mobil hujan-hujan. Nah, ini penting Pak Kakor, hal-hal kecil ini yang dibutuhi masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak perlu lagi ditilang, orang polisi ngumpet untuk nilang, udah nggak perlu lagi itu. Sudah lewat masa-masa itu. Sekarang teknologi yang Bapak pamerkan juga nanti, tolong Bapak paparkan, itu luar biasa, etle dan lain-lain. Nah, hal-hal kecil ini ternyata memberikan dampak besar untuk citra Polri ke depan. Ada petugas lantas yang mengembalikan uang ketinggalan. Nah, hal-hal kecil gini, ini ternyata sangat luar biasa. Nah, makanya saya berharap Bapak yang ada di depan ini, Dirlantas ini, saya yakinlah ini ke depan ini bakal calon Kakor Lantas ke depan. Makanya saya sebetulnya mendukung, nanti kita akan paparkan sebetulnya, nanti Pak Kakor Lantas tolong paparkan keseluruhan kegiatannya. Tapi kami sudah diskusi sebetulnya Pak Kakor. Kami ini sepakat sebetulnya kalau untuk Kakor Lantas itu harus bintang 3. Karena apa? Agar bisa berkoordinasi dengan baik di semua Polda. Kan nggak mungkin kalau bintang 2 sama Kapolda dan lain-lain. Ini lihat kemudahan dan beban kerja yang harus dilakukan oleh bagian dari Korlantas. Baik,
Itu yang ingin saya sampaikan. Lebihnya adalah beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Kestratan ke Pak Kakor Lantas. Tolong paparkan Pak, persiapan Nataru seperti apa. Kita berharap tetap jaga keamanan, biar masyarakat nyaman dalam hal liburan, persiapan Natal, dan tadi kembali lagi saya berharap ini pelayanan yang Bapak lakukan ini tidak hanya urusan kemacetan, urusan mengurai kemacetan, mengurangi kecelakaan, bukan, tapi pelayanan yang paling baik untuk diberikan ke masyarakat. Senyum, masyarakat ada kesulitan dibantu. Nah, ini penting, Pak. Citra Polri saya rasa akan lebih baik lagi dengan adanya Bapak Ibu semua di tengah-tengah masyarakat ke depannya. Terima kasih. Sekali lagi silakan Pak Kakor Lantas sampaikan paparannya. Kita ada waktu 2 jam, nanti tinggal pendalaman setelah itu. Silakan Pak Kakor Lantas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya hormati, yang kami muliakan, Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habib, yang kami hormati pimpinan rapat RDP, semua wakil ketua, dan yang kami hormati, kami muliakan anggota DPR RI Komisi 3 yang hadir. Terima kasih dan matur sembah nuwun. Ada senior kami dan ada mantan Kapolda kami juga, mohon izin. Sebelum kami paparan, mungkin supaya tidak terlalu tegang, mungkin kami akan buat pantun dulu, Pak. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang Garuda dimakan merpati. Bukan datang sembarang datang, Kakor Lantas datang, saya sangat menghormati. Itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua, mohon cakepnya diberikan sama ketua pimpinan rapat. Wiro Sableng naik kupu-kupu. Cakep. Di DPRI makan roti bolu. Cakep. Selamat pagi Bapak Ibu, izinkan Kakor Lantas mau paparan dulu. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nanti masih ada 4 pantun untuk Abang. Partai Golkar dukung bintang 3. Izinkan kami Kakor Lantas Polri untuk memaparkan di bidang lalu lintas, terkhusus nanti berkaitan dengan kesiapan operasi Nataru atau Lilin. Namun demikian kami akan menyampaikan bahwa lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi ketika seseorang datang ke negara, yang akan dilihat adalah lalu lintasnya. Lalu lintas itu adalah urat nadi kehidupan. Hari ini Bapak datang ke sini menggunakan kendaraan, menggunakan jalan. Pentingnya aktivitas dan produktivitas lalu lintas. Oleh sebab itu, lalu lintas itu harus aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan lalu lintas itu adalah cermin modernisasi. Tidak hanya pada saat seperti ini, kita harus melompat ke transformasi digital. Maka dari itu, nanti kami akan jelaskan tentang digitalisasi Korlantas Polri dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun demikian bahwa tugas pokok kami adalah sebagai mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, melayani, melindungi masyarakat, termasuk juga menegakkan hukum. Dan kami akan memastikan bahwa saat ini bagaimana kita sama-sama memastikan bahwa bagaimana kita menciptakan kendaraan yang berkeselamatan. Ini penting sekali karena kaitannya dengan kecelakaan. Bagaimana kita bisa menciptakan jalan yang berkeselamatan. Masih ada jalan yang rusak dan masih ada jalan yang diperbaiki. Termasuk juga kita memastikan bahwa bagaimana pengemudi yang berkeselamatan dan lain sebagainya. Maka dari itu, sesuai dengan pertanyaan Komisi 3, kaitannya bagaimana kesiapan Korlantas Polri dalam rangka operasi Nataru dan Lilin. Pimpinan rapat yang kami hormati, tentunya kami juga akan menyampaikan
kebijakan Bapak Kapolri yang harus kami menjadikan dasar sebelum kami ke pertanyaan dari Komisi 3, bahwa Beyond Trust Presisi ini membuat semangat kita untuk melakukan upaya-upaya Harkamtipmas dan Kamseltip Jalantas. Yang pertama adalah transformasi organisasi. Terima kasih Pak Ketua, kalau memang nanti organisasi harus besar, tentunya nanti masyarakat yang akan menilai, dan dari Komisi 3 juga yang akan menilai. Dari transformasi organisasi harus besar atau kami punya prestasi yang besar untuk bisa kita tujuan kepada masyarakat. Yang kedua adalah transformasi operasional. Kami operasional Pak. Saya perintahkan di Lantas tidak ada yang di ruangan. Sabtu Minggu harus di jalan. Kami harus operasional. Karena kami harus menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan di jalan. Karena hari ini, saat ini, dan bahkan kita berada di sini, ada kecelakaan di jalan. Maka dari itu kami tetap harus operasional dari sisi kegiatan patroli dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebijakan Bapak Kapolri adalah transformasi pelayanan publik. Ini sangat penting yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua, bahwa bagaimana kita menjadi pelayan untuk masyarakat. Sehingga kita harus dekat dengan masyarakat dan kita bertransformasi ke digital. Jadi bagaimana interaksi antara petugas dengan masyarakat ini bisa kita hilangkan, tetapi mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan kami, slogan kami adalah Polantas Penyapa. Jadi saat ini Pak Ketua, kami sebagai Kakor Lantas tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum, tetapi kami bangga kalau dekat dengan masyarakat. Ini sudah kami buktikan dengan program Polantas Penyapa. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Yang terakhir, kebijakan Bapak Kapolri yaitu adalah pengawasan. Kami Kakor Lantas bertanggung jawab kepada seluruh fungsi di bidang lalu lintas, baik di ujung perbatasan sampai ada di kota Jakarta. Kami bertanggung jawab. Maka dari itu, sesuai dengan pertanyaan Komisi 3, kesiapan Mabes Polri atau Korlantas Polri dalam rangka operasi Nataru atau disebut operasi Lilin. Tentunya kami dan PJU termasuk juga dengan para Dirlantas akan mengevaluasi pelaksanaan operasi Nataru tahun 2024. Apakah masih ada kecelakaan? Masih. Apakah masih ada kepadatan? Masih. Oleh sebab itu di data ANEP Laka Lantas Operasi Lilin tahun lalu masih ada peristiwa menonjol. Peristiwa menonjol itu peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal lebih daripada 5. Masih ada. Maka dari itu tahun ini moga-moga tidak ada. Ini yang kami rumuskan agar supaya cara bertindak kita adalah tepat. Yang kedua, peristiwa kecelakaan petugas masih ada. Ini tercatat ada 35 orang anggota meninggal, 7 orang meninggal petugas dari kepolisian, termasuk juga dari TNI juga. Ini yang menjadi evaluasi tahun 2024, sehingga bagaimana caranya di tahun 2025 ini semuanya bisa kita antisipasi. Demikian juga berkaitan dengan skenario manajemen lalu lintas di jalan tol, di arteri, di kabupaten, semuanya harus dikuasai. Saya titip betul para direktur lalu lintas agar survei turun bagaimana merumuskan cara bertindak berkaitan dengan Kamseltip Jalantas. Tahun lalu kita melakukan one way 49 kali, itu di non-tol. Termasuk juga ada kontraflow di jalan tol, termasuk juga pengalian arus dan penutupan arus, khususnya di tempat-tempat wisata dan tempat-tempat ibadah. Ini sudah kami lakukan, termasuk yang perlu kita antisipasi, ini kaitan dengan emergensi cuaca yang ekstrim. Ini juga nanti tentunya akan membuat rumusan-rumusan skenario cara bertindak yang tepat, di mana, kapan, dan sarana prasarana juga harus kita siapkan. Baik itu nanti mungkin tim urai, termasuk juga koordinasi dengan BMKG dan sebagainya. Ini salah satu evaluasi dari operasi Lilin 2024, sehingga kata kunci kami sebagai Kakor Lantas dan stakeholder bahwa kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas dalam rangka menyiapkan operasi Lilin ini sangat penting. Jadi operasi Natal dan Tahun Baru ini ada 2 aspek yang harus kita kelola. Yang pertama adalah Harkamtipmas, meyakinkan bahwa rangkaian kegiatan
ibadah, termasuk juga tahun baru, ini aman, tidak ada peristiwa yang menonjol. Ini kaitannya dengan Harkam Tipmas. Kami di Koran para Direktur Lalu Lintas sudah melakukan survei. Jadi tempat-tempat wisata mana yang menjadi prioritas dan caranya bagaimana. Mohon maaf kalau kaitannya dengan pos pelayanan, tentunya nanti akan diangkat ke Mabes Polri, Astama Op yang akan menentukan ada berapa pos PAM, ada berapa pos pelayanan, nanti dikaitkan dengan berapa data masjid, berapa data tempat wisata, ini nanti konsumsi daripada Mabes Polri, Astama Op untuk merancang itu, termasuk juga berapa butuh anggaran dan berapa jumlah POM dan pos PAM, termasuk juga berapa jumlah personil. Ini ada di Astama Op, tetapi kami di Kamsel Tip Tarantas tentunya juga harus merencanakan. Tugas pokok dan konsep umum operasi yang saya sampaikan tadi, kalau dulu Pak Ketua, pada saat operasi ketupat itu ada jargon masyarakat aman dan nyaman, mudik aman, masyarakat aman. Mungkin di tahun ini juga nanti kami ada jargon juga, mungkin Nataru aman lalu lintas lancar, kira-kira demikian. Kami akan buat itu untuk membuat semangat bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tugas pokoknya adalah Mabes Polri beserta seluruh jajaran Polda dan Polres bersinergi dengan TNI tentunya dalam rangka melaksanakan operasi terpusat dengan Sandi Lilin 2025. Jadi satgas-satgasnya nanti akan kami jelaskan di belakang. Konsep umum, tujuan dan sasaran operasi saya rasa sudah jelas di paparan, ada keterpaduan, ada operasi terpusat, ada Harkam Tipmas, ada Kamsel Tip Tarantas, menjamin kelancaran lalu lintas dan melakukan upaya agar supaya fatalitas korban kecelakaan meninggal itu berkurang. Itu nanti yang tentunya akan kami lakukan. Struktur organisasi, kalau kita melihat dari struktur organisasi, Kamsel Tip Tarantas ini bagian kami, dan hanya Satgas, di sana masih ada Satgas Preventif, Satgas Preemptif, Gakum, Tindak, Humas, Banop. Namun demikian pada kesempatan ini nanti akan kami jelaskan tentang bagaimana skenario daripada menjamin dan mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini timeline operasi Lilin 2025, kami tadi sudah melakukan evaluasi di 2024, jadi dari awal kami sudah perintahkan kepada Pak Dirlantas dan kepada para PJU untuk bisa melakukan survei. Dari bulan November kami sudah merancang pemetaan jalur melalui udara, survei, dan nanti sebelum operasi Lilin juga akan kita lakukan survei secara keterpaduan dan stakeholder lainnya. Termasuk juga besok kami juga akan gelar sarana prasarana dan infrastruktur teknologi digital di kilometer 29 agar supaya kami bisa mensimulasikan dari satu titik command center, kami bisa melihat semua yang ada di Republik ini, yang di Medan, yang di Lampung, yang di tol, itu bisa kami lihat di command center kami di kilometer 29. Kami sebetulnya besok akan mengundang dari Komisi 3 untuk bisa datang, bahwa kami sudah melakukan rencana pengamanan itu menggunakan teknologi yang cukup canggih. Sehingga ketika terjadi kepadatan, ketika terjadi perlambatan arus, kita bisa melihat di satu ruangan yang nanti bagaimana kita bisa membuat skenario cara bertindak yang tepat. Tentunya untuk operasi Lilin itu diawali dengan operasi Zebra. Saat ini kita sudah melakukan operasi Zebra. Jadi operasi Zebra ini tentunya kami Kakor Polri dan di Lantas jajaran tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Tetapi bagaimana caranya kita dekat dengan masyarakat, jadi komunikasi dengan masyarakat itu lebih bagus. Memang dulu Pak Arifanto mungkin sangat paham sekali. Dulu ketika terjadi peristiwa kecelakaan, oh ternyata penegakan hukumnya kurang, tilangnya harus tinggi. Ternyata sekarang tidak. Nanti ada buktinya sesuai dengan permintaan Komisi 3 bahwa ketika kita dekat dengan masyarakat, kita bisa komunikasi dengan masyarakat dan kita diterima di tengah masyarakat dan kita ngopi bersama, cangkukan bersama, di situ kita bisa memberikan sebuah pengertian gerakan moral pentingnya tertib berlalu lintas untuk keselamatan. Nanti ada datanya itu. Jadi tidak harus tilang yang tegas sehingga nanti kecelakaan akan berkurang. Tetapi dengan kita dekat dengan masyarakat dengan program Polantas Penyapa ini bisa membuktikan bahwa peristiwa kecelakaan menurun,
termasuk juga peristiwa fatalitas juga menurun. Apalagi saat ini kami luncurkan dengan revitalisasi ETLE nasional yang sudah hampir semuanya bisa melakukan penegakan hukum dengan ETLE. Ini kaitannya dengan persiapan lilin. Jadi diperkirakan pada saat operasi lilin nanti tanggal 20 sampai tanggal 2. Jadi nanti tanggal 19 kami gelar pasukan. Prediksi puncak itu ada 2 kali. Prediksi puncak mudik pertama itu tanggal 20 dan prediksi puncak mudik kedua operasi lilin itu adalah tanggal 24. Namun demikian ketika nanti kami rapat dengan kementerian dan lembaga di tanggal 22, 23, 24 itu nanti ada work from anywhere atau mungkin work from home itu juga nanti bisa bergeser karena nanti rangkaian untuk pergeseran yang menuju ke Trans Jawa dan menuju ke Merak Lampung itu mungkin akan mendahului. Oleh sebab itu dalam prediksi total lalin nanti akan kami jelaskan di belakang. Jadi termasuk juga arus baliknya juga demikian. Jadi arus balik itu mungkin bisa 2 kali. Yang pertama adalah prediksi kami dengan stakeholder yang sudah kami rapat itu tanggal 28, termasuk juga di penyeberangan, termasuk juga di jalan tol, termasuk jalan arteri, dan mudik arus balik yang kedua itu adalah tanggal 4. Itu pun juga nanti bagaimana di tanggal 29, 30, 31 hari Senin, Selasa, Rabu apabila ada kebijakan pemerintah work from anywhere itu juga nanti akan berubah. Nanti kami masih rapat dengan Astama-op, dengan Mabes Polri, dengan kementerian sehingga rumusan yang tepat untuk kebijaksanaan dalam rangka memperlancar operasi lilin tentunya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Terus yang kedua, potensi kerawanan operasi lilin itu tentunya kaitannya dengan bangkitan volume kendaraan. Pasti ada bangkitan arus dan total lalin daripada traffic counting nanti akan kita kelola dimanapun, termasuk di polda-polda. Jadi aktivitas masyarakat dia akan meningkat, baik itu menuju ke tempat wisata, ke tempat ibadah, termasuk juga peningkatan volume penumpang dan kendaraan dan penyeberangan itu di ASDP, termasuk juga pasti akan terjadi kepadatan di suatu titik mungkin pasar tumpah dan sebagainya. Yang paling harus kami antisipasi adalah kondisi ekstrim. Jadi CB-nya tentunya nanti harus kita persiapkan. Dalam operasi lilin itu ada 4 klasterisasi, Pak Ketua dan Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama adalah jalur tol. Ini menjadi kunci untuk bisa memastikan bahwa Kamsel tip Carlantas itu berjalan dengan lancar. Termasuk juga jalan arteri, termasuk juga jalan kabupaten, jalan provinsi, dan bahkan jalan-jalan alternatif yang semuanya kami yakin para direktur lalu lintas sudah menguasai untuk bisa merencanakan untuk cara bertindaknya. Yang kedua, pelabuhan dan penyeberangan. Tentunya nanti akan kami jelaskan di belakang. Merak Bakauheni termasuk Gilimanuk, Jawa Timur sampai ke Bali, nanti akan kami jelaskan di belakang. Klasterisasi yang ketiga adalah pusat keramaian wisata dan perayaan tahun baru, termasuk tempat ibadah. Khusus jalur tol, kami laporkan proyeksi volume lalu lintas keluar Natal 2025 dan tahun baru 2026. Proyeksinya Bapak Ibu bahwa 2.905.318 kendaraan. Kalau prediksi selama Nataru itu hanya ada peningkatan 12,2%. Kalau ketupat itu sampai 90%. Artinya bahwa prediksi total latin traffic accounting yang ada di tol, yang ada di jalan arteri itu seperti WM plus 2%. Jadi masih bisa kita kendalikan. Apakah nanti parameternya itu harus kita kontraflow atau kita buat one way, tentunya nanti command center di kilometer 29 akan menilai kondisi pada saat itu. Jadi prediksinya boleh, tetapi kondisi pada saat itu kalau harus dilakukan one way, kami lakukan one way. Karena kami standby di command center itu, termasuk juga wilayah. Mungkin Gadok akan terjadi one way, alih arus, Mengkreng di Jawa Timur, terus Batu di Malang, termasuk yang Canggu di Bali, itu para direktur lalu lintas sudah sangat menguasai. Jadi
kapan bangkitan arus dan kapan cara bertindak itu harus dilakukan. Dari 2.915.000, jadi yang mengarah ke Cikupa, Merak itu adalah 880.000. Yang mengarah ke Transjawa itu 690, yang mengarah ke Bandung itu 672, termasuk yang ke Ciawi. Jadi Cikupa Cikampek itu 1.363. Traffic counting ini sangat menentukan kondisi arus lalu lintas di jalan tol, termasuk beban di arteri. Ketika nanti kita lakukan one way, antara tol dan arteri ini harus seimbang, sehingga cara bertindaknya harus ada perhitungan dengan parameternya. Yang kedua, arus balik itu proyeksinya memang lebih rendah. Kalau di arus mudik itu 2,9, ini 2,8. Kenapa 2,8? Karena nanti kembalinya itu kadang-kadang setelah operasi Nataru selesai baru kembali masing-masing. Tetapi nanti H+5 selesai Nataru sudah 100% kembali ke Jakarta. Ini pengalaman tahun lalu. Maka dari itu pada saat arus balik pun itu juga ada kenaikan 12,3%, 353.000 kendaraan. Ini masih bisa kita kelola, baik di jalan tol, arteri, termasuk juga tempat-tempat wisata. Kalau di Jakarta mungkin Ancol juga nanti juga akan terjadi tumpukan massa dan mungkin HI dan lain sebagainya. Ini sudah kita prediksikan sehingga Kamsel tip Carantas yang ada di jalan tol sesuai dengan traffic accounting dan parameternya, nanti cara bertindaknya akan kami jelaskan di belakang. Ini rencana pengaturan kendaraan angkutan barang. Kalau kami boleh saran, memang sudah diatur Pak, ini ada istilahnya window system. Jadi tanggal sekian boleh jalan, tanggal sekian tidak boleh jalan, baik di tol dan arteri. Kalau memang operasi kemanusiaan mementingkan keselamatan jiwa orang, kami menyarankan selama operasi kendaraan sumbu 3 dilarang, termasuk yang di tol dan yang di arteri. Namun demikian dari aspek ekonomi juga mungkin perlu dipertimbangkan, dari aspek sosial dan lain sebagainya. Tetapi pengalaman operasi Ketupat baru pertama kali selama operasi sumbu 3 dilarang di tol dan di arteri. Yang terjadi apa? Kecelakaan lalu lintas turun 33%, Pak. Fatalitas korban kecelakaan turun 53%, dan itu baru pertama kali. Kalau memang harus berani melakukan ini. Tetapi dari Kementerian Perhubungan sudah membuat rancangan, nanti ini dilakukan window system karena ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan. Tetapi kami nanti pada saat rapat koordinasi mungkin kami akan suarakan itu agar supaya betul-betul operasi kemanusiaan ini mementingkan keselamatan jiwa orang, terutama pengguna jalan. Selanjutnya berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol, ini nanti kami jelaskan Pak. Ini ada 8, itu penempatan personil, termasuk juga nanti di rest area, di lokasi parkir, termasuk juga proyek yang masih berjalan, ini harus kita hentikan. Ini di slide, kenapa di jalan tol itu bermasalah, seperti pada saat weekend, karena begitu keluar dari kilometer 1 itu ada 6 lajur. Begitu masuk di kilometer 70 itu sudah mulai 3 lajur. Terjadi bottleneck. Termasuk juga nanti arah ke Transjawa hanya 2 lajur. Maka dari itu kategori bagaimana nanti cara bertindak untuk melakukan kontraflow itu nanti ada parameternya. Ini ada 8 manajemen yang harus kita persiapkan. Begitu lompatan arus naik, kami harus melakukan tindakan. Kalau tidak nanti akan mengunci Pak, di bottleneck yang dari 6, 4 menjadi 2. Ini yang sesuai yang ada di gambar. Yang kedua, indikator Pak. Ini indikator bahwa bagaimana Korlantas Polri dan jajaran akan melakukan kontraflow, ini bukan prediksi. Tetapi ini ada parameternya Pak. Parameter di kilometer 50, 1 jam berturut-turut sudah 5.500, wajib harus kami lakukan kontraflow lajur 1. Kalau tidak, ini pasti akan terjadi kepadatan. Terlambat saja, ini akan terjadi kepadatan. Terus apabila di kilometer 50A, itu 1 jam berturut-turut itu 6.400,
kami harus melakukan kontraflow lajur 2. Kontraflow lajur 1, lajur 2 ini sangat rawan, Pak. Ya, contoh dulu pernah kecelakaan. Oleh sebab itu manajemen rekayasa pada saat kontraflow ini menjadi atensi. Jadi kami dengan Kementerian Perhubungan, dengan Jasa Marga tentunya akan turun untuk mengawal langkah cara bertindak skenario kontraflow. Dan bahkan bila perlu nanti juga akan kita lakukan one way. Kalau yang di luar tol mungkin di Krupuk, mungkin yang di Malang, yang di Mengkreng itu bisa melakukan one way atau kontraflow tergantung bangkitan arus yang ada di wilayah itu, termasuk juga yang di Bali. Biasanya demikian. Termasuk juga arus baliknya, itu ada parameternya. Ketika di kilometer 63 itu sudah 5.500, wajib harus kami lakukan kontraflow arus balik. Karena apa? Kapasitas, volume, dan rasio kendaraan itu tidak mampu. Ketika dari Trans Jawa masuk, dari Bandung masuk, itu tol tidak mampu. Namun demikian yang dari tol itu sudah ada solusi, Pak Ketua. Jadi yang dari tol itu di sana ada tol fungsional Japek Selatan. Jadi itu bisa kita ure. Jadi crossing yang di kilometer 66 itu bisa kita selesaikan. Kami jamin untuk arus balik yang dari Bandung sudah ada solusinya. Karena ada tol fungsional Japek Selatan itu mengalihkan tidak crossing di kilometer 66 yang sudah kita persiapkan demikian. Manajemen rekayasa lalu lintas one way dan arus mudik. Ini tolong di skenariokan parameter-parameter tadi, Pak Ketua dan anggota Komisi 3 yang kami muliakan, ini harus update. Jadi kami harus di lapangan. Tadi kami lapor dengan Pak Ketua Komisi bahwa operasi ketupat kemarin 14 hari, kami 13 hari tidak pernah pulang. Kami berada di jalan tol dan arteri, Pak. Dan ini pun juga demikian, kami harus ada di jalan. Karena keputusan terlambat 5 menit ini akan tersumbat. Yang seperti yang disampaikan Pak Rekwanto. Jadi betul-betul parameter daripada kilometer 50 sudah 5.500 harus kami lakukan kontraflow. Tetapi kami ada cara bertindak revolusioner yang belum pernah dilakukan. Ketika kilometer 50, kilometer 67 itu sudah dilakukan kontraflow lajur 2, sebetulnya mudah. Di kilometer 70 kita bisa melakukan one way, Pak. 70 sampai 188. Sehingga bottleneck yang dari 6 lajur, 4 lajur menjadi 2 lajur, itu nanti akan lepas. Resikonya ketika kapasitas arus yang dari timur itu cukup tinggi, dia harus keluar di Cirebon, ini juga menjadi persoalan. Namun demikian, kalau memang kita harus mementingkan arus mudiknya, kita bisa lakukan one way nasional sepenggal tahap pertama. Ini itu CB alternatif ketika kontraflow lajur 1, lajur 2 itu penuh. Ini nanti akan kami simulasikan dan pada saat nanti kami rapat juga akan kita simulasikan sehingga seperti pengalaman pada saat ketupat, kenapa lancar di tol? Karena pertama kami lakukan one way sepenggal tahap pertama di area one way nasional. Ini kami coba. Dan ini juga kami diskusi dengan para PJU, kira-kira nanti risikonya seperti apa terhadap kendaraan yang dari timur. Termasuk juga manajemen arus baliknya juga demikian, ada parameternya, jadi traffic accounting, jadi volume, kapasitas dan rasio kendaraan itu tidak mampu ketika tidak dilakukan rekayasa. Jadi skenario rekayasa ini adalah ada parameter-parameternya, termasuk yang ada di non-tol, ya di Nagrek, mungkin ada di Semarang, di Krupuk, itu nanti bagaimana Pak Dirlantas bisa menilai bangkitan arus tinggi harus kami lakukan kontraflow. Termasuk juga barangkali perlu harus kita prioritaskan, kalau balik, yang balik harus kita lakukan one way. Jadi saya perintahkan kepada Dirlantas tidak usah lapor ke Kakor Lantas ketika akan melakukan kontraflow di wilayah dan one way di wilayah. Setelah lakukan Anda boleh melaporkan. Jadi supaya mementingkan daripada kelancaran arus lalu lintas baik arus balik dan arus mudik. Jadi parameter ini sangat penting sehingga langkah kita untuk membuat skenario cara bertindak ini tepat. Ruas arteri yang menjadi atensi operasi lilin itu jalur Pantura, Jombang,
simpang kecil ini semuanya, ini sudah kami datakan semuanya, dan saya yakin Pak Dirlantas juga sudah melakukan survei, mencatat, melihat jalan yang rusak dan lain sebagainya, termasuk juga cara bertindak. Ada 12 cara bertindak, baik itu di tol, sudah ada cara parameternya, yang di arteri juga demikian. Karena ini penting semuanya, beban tol, beban arteri itu sama, harus kita lancarkan semuanya. Nah, yang selanjutnya, peta jalur alternatif menjadi atensi operasi lilin. Saya tolong jalur Bandung, Jawa Barat, Dirlantas, mana Dirlantas Jawa Barat? Nah, tolong nanti Nagrek, Garut, Tasik, termasuk juga Gadok, Puncak, ini menjadi atensi. Ini tolong nanti dikelola betul, cara bertindak yang tepat seperti apa, dan hadirkan anggota semaksimal mungkin. Simpang 3 Mengkreng, Jawa Timur. Nah, tolong ini juga menjadi atensi, termasuk juga jalur Legian Kuta Bali. Nah, tolong ini menjadi atensi, termasuk juga Manado, termasuk juga Medan. Ini juga menjadi atensi kami, Bang. Mungkin kami nanti akan survei ke sana, karena jalur Medan sampai Toba, Samosir itu sangat padat. Nah, coba nanti bentuk rekayasanya kami akan intervensi ke sana, termasuk juga yang di Manado. Manado juga kami juga mungkin akan survei ke sana, sehingga cara bertindak yang tepat sesuai dengan update lompatan arus itu betul-betul bisa kita lakukan dan bisa kita intervensi. Selanjutnya berkaitan dengan pelabuhan dan penyeberangan, belajar pengalaman lilin tahun lalu, termasuk juga ketupat tahun lalu, manajemen ASDP di pelabuhan cukup bagus. Jadi sudah ada indikatornya, jadi potensi kerawanannya sudah kita identifikasi, dan nanti Pak Ketua kami akan rapat di sana. Kami akan melihat. Jadi yang dari Merak ke Bako ini, dari Ciwandan ke BBJ, ini sudah ada alurnya sendiri. Termasuk juga sistem tiketnya sudah bagus. Tetapi kalau Nataru dan Lilin ini tidak terlalu optimal, tetapi kami tidak mau resiko. Jadi baik itu kondisi biasa, kuning sampai merah, kami harus mempersiapkan. Pelabuhan penyeberangan yang menjadi atensi, yang pertama adalah penyeberangan Ketapang Gilimanuk, slide-nya tolong. Yang kedua adalah penyeberangan Merak Bakauheni, ini juga nanti menjadi atensi, dan kami biasanya dengan Pak Menhub, dengan stakeholder selalu kami tunggui pada saat puncak-puncaknya di pelabuhan. Penyeberangan Padang Bayi Lebar, termasuk pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pak Dirlantas Jawa Timur. Ini cukup padat, dan kami juga nanti akan berkunjung ke sana. Demikian juga pola distribusi kendaraan, baik di Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BPJ Bojonegoro. Ini cukup sudah bagus Pak manajemennya, karena kemarin kami intervensi bagaimana mekanisme tiketnya, termasuk pengendalian di dalam pelabuhan, termasuk juga kendaraan mana yang Merak menuju ke Bakauheni. Itu kendaraan pribadi, bus, terus kendaraan Ciwandan ke Wika, ini roda 2, jadi sudah dipisah-pisah. Termasuk juga BPJ Bojonegoro dan BPJ Bakauheni. Ini sudah ada 3 jalur itu, tetapi Korlantas Polri dengan Dirlantas Banten tetap akan mempersiapkan alternatif resiko tertinggi. Jadi ketika terjadi penumpukan atau antrian yang panjang, hampir 1 kilo, itu sudah nanti kondisinya kuning. Sudah lebih dari 1 kilo itu merah. Nanti ada sistem delay system yang harus kami lakukan, dan beberapa buffer zone yang sudah kita siapkan. Ini rekayasa lalu lintas menuju pelabuhan, saya rasa situasi hijau ini masih normal, kuning itu sudah keluar dari pelabuhan antriannya, merah ini sudah di jalan tol. Ini nanti akan kita intervensi untuk dilakukan cara bertindak delay system. Ini pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, dan Jangkar, nanti kami masih rapat lagi dengan ASDP, jadi kami hanya intervensi di pintu penyeberangannya dan jalurnya untuk merekayasa rolakir dan tempat-tempat parkir daripada pelabuhan tersebut. Namun kolaborasi ini sudah cukup terjalin dengan baik. Jadi strategi pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan, ini ada antisipasi pengaturan lalu lintas, ada antisipasi cuaca buruk, ini yang tidak bisa kita prediksi,
cuaca, termasuk juga antisipasi kepadatan pelabuhan. Jadi kondisi hijau, kuning, merah, ini kami akan jelaskan di manajemen rekayasa lalu lintas delay system, arus balik dan arus mudik. Ini Bapak, Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, ini sangat penting sekali. Ketika kondisi itu sudah kuning, itu kita harus mempersiapkan delay system. Dari mana delay systemnya itu? Ketika antrian pelabuhan sudah penuh, sudah ke jalan, sudah mengular, itu bukan kemacetan, hanya antrian yang panjang. Dan ini bisa kita kelola. Nanti di kilometer 68 itu ada rest area, ini akan kita masukkan. Yang dari Merak kita masukkan dulu, di sana ada penjualan tiket, kita perlambat untuk menuju ke arah pelabuhan. Kalau itu masih padat dari kilometer 68 rest area, kami akan tarik di kilometer 43, di kondisinya sudah merah. Nah, kondisi 43 ini masih delay system, masih kita simpan kendaraan di situ agar supaya menuju ke pelabuhan ini kita hambat. Ini CB-nya seperti itu, sampai nanti di Cikupa, kilometer 31 sampai dengan rest area 13. Kalau pada saat Natal tahun baru tidak sampai di 13, tetapi kalau ketupat kami sampai di kilometer 43. Tapi alternatif terjelek kami persiapkan manakala terjadi cuaca ekstrim sehingga terjadi antrian panjang, sistem delay system harus kami lakukan dan kami kerjasama dengan stakeholder terutama di Lantas Banten. Rekomendasi penanganan Kamsel Lantas ini ada 9, yang penting adalah yang nomor 2. Pelabuhan Merak, Bakauheni ini kendaraan pribadi dan angkutan umum, ini sudah kita lakukan dan sudah diintervensi. Ciwandan, Wika Lampung, ini motor dan angkutan barang golongan 6 ke bawah. BPJ Bojonegoro dan BPJ Bakauheni ini golongan 7 ke atas. Ini sistem ini udah bagus, yang susah untuk dikendalikan adalah cuaca. Tetapi kalau sistem manajemen ini saya yakin ASDP dengan TNI, Polri ini sudah sistemnya sudah jalan. Termasuk yang kemarin terakhir menghilangkan tiket eksekutif menjadi reguler selama pelaksanaan libur. Ini penting sekali, Pak. Jadi tidak ada ini yang mungkin kendaraan pribadi ke sini, ini sama. Sehingga nanti tidak lama parkir di pelabuhan. Ini sudah dilakukan. Dan nanti kami akan koordinasi lagi dan kami akan intervensi. Yang ketiga, pusat keramaian wisata perayaan tahun baru. Ini potensi kerawanannya ada 11 dan ini sudah kami paparkan di Direktur Lalu Lintas, meningkatkan kunjungan wisata, infrastruktur sampai dengan mungkin balap liar pada saat tahun baru. Tetapi balap liar sudah menjadi TO operasi Zebra tahun ini yang sekarang sudah hari yang ke-10. Sudah hampir ratusan balap liar yang sudah kami tindak dengan edukatif. Jadi 100 kita nangkap balap liar tidak kami tilang, Pak. Kami bawa ke Polres, kami bawa ke Polda, pagi kami panggil orang tuanya, suruh sujud kepada orang tuanya, terus kami panggil gurunya, kita suruh pulang, Pak. Kecuali yang kosong kendaraannya, yang brong, itu tetap kita tilang. Tapi kita mengedepankan humanis, supaya kita tetap dekat dengan masyarakat, jadi polisi tidak dibenci, Pak. Jadi kami tidak bangga melakukan penegakan hukum, tetapi cara-cara humanis, komunikasi untuk memberi edukasi kepada masyarakat. Dan ini balap liar ini bukan hanya satu aspek pelanggaran, ini adalah aspek sosial, jadi kenakan remaja. Jadi banyak yang punya kepentingan untuk bisa maintenance daripada balap liar. Ini sudah kami lakukan. Lokasi tujuan keramaian wisata dari kawasan wisata Puncak Bogor sampai di Medan juga, Malang Raya ada semuanya. Perayaan tahun baru Ancol, Bundaran HI, PIK, Puncak Bogor, Tunjungan Surabaya sampai di Bali ada semuanya. Potensi kerawanannya sudah kita identifikasi, termasuk juga kaitannya dengan kemungkinan arak-arakan. Ini Harkamtipmas, Pak. Nanti mungkin bidangnya Satgas yang lain, tapi Tertib Lantas tetap kami siapkan. Rekomendasi penanganan Kamtipmas Lantas pada lokasi tujuan keramaian wisata dan perayaan tahun baru sudah kami lakukan semuanya, baik ramcek hingga penyiapan posko terpadu. Ini nanti masih ada rapat-rapat karena operasi lilin masih cukup agak lama, jadi masih bulan Desember, tapi kita sudah menyiapkan semuanya, termasuk juga stakeholder lainnya.
tempat ibadah saya rasa sama nih cara bertindaknya. Jadi Harkamtipmas dan Kamsel Tiptarantas tetap harus kita jamin pelaksanaan daripada perayaan Natal itu harus aman dan harus lancar. Maka dari itu rekomendasi penanganannya adalah nanti akan kita siapkan posko terpadu dengan sarana K3I dan sistem digital yang untuk monitoring daripada kondisi lalu lintas, termasuk juga manajemen rekayasa lalu lintas. Ini penting di tempat-tempat kegiatan daripada ibadah, termasuk juga tempat wisata, hingga penyiapan rolakir yang memadai, termasuk evakuasi BMKG dan sebagainya harus kita persiapkan dari awal. Yang kedua, pertanyaan berkaitan dengan sistem dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas. Jadi sistem pembinaan dan penyelenggaraan fungsi lalu lintas kami paparkan mungkin lebih cepat. Sistem pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas, fungsi lantas. Yang pertama adalah revitalisasi ISDC dan Smart City. Ini penting sekali, Pak. Bagaimana kita menciptakan kendaraan yang berkeselamatan, jalan keselamatan, dan pengemudi yang berkeselamatan. Pentingnya keselamatan ada di ISDC, termasuk dengan Smart City. Revitalisasi Indonesia Safety Driving. Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan, kami punya Indonesia Safety Driving Center dari tahun 2020, tetapi masih jelek, Pak. Kami sebagai Kakor-Lantas bermimpi ISDC ini terbaik se Asia Tenggara, itu mimpi kami, Pak. Kami minta dukungan sehingga sarana prasarana, kami sudah mengirim tim kami Pak Dir Kamsel ke Jepang, sehingga nanti kami berharap nanti negara-negara tetangga pun juga akan belajar ke Indonesia. Kami punya lokasi cukup luas, Pak, di Serpong. Ini akan kami revitalisasi karena kunci daripada pengemudi yang berkeselamatan adalah pendidikan lalu lintas yang adanya nanti di Serpong, termasuk yang di Polda itu ada SDC, itu juga sudah berjalan. Yang kedua, Smart City. Smart City, pertanyaannya demikian, kenapa Jakarta macet? Ini bukan karena tidak ada posisi lalu lintas, karena volume, rasio, dan kapasitas daripada kendaraan yang di jalan sudah melebihi batas. Adanya Smart City, nanti parameter kendaraan yang harus beroperasi di Jakarta mungkin, atau mungkin yang di Bandung sekarang ada, itu berapa ribu. Ketika ini lebih daripada parameter itu, ya akan terjadi kepadatan. Oleh sebab itu, revitalisasi Smart City yang terintegrasi dengan Pemda, Damkar, ini nanti bisa mengelola Kamsel Tiptarantas. Ini baru ada 5, Pak Ketua, Smart City, moga-moga nanti di setiap kota ada Smart City, yang ada di Bali, di Jogja, di Bandung, di Medan, di Solo, ini sudah ada Smart City. Dan satu command center yang bisa melihat semua aktivitas di dalam kota dan parameter kendaraan yang bisa melintasi di dalam kota itu. Maka dari itu Smart City ini akan kami revitalisasi karena berkaitan dengan road safety policing. Jadi pentingnya keselamatan di dalam kota termasuk juga pengguna jalan lainnya. Yang selanjutnya adalah Polantas Menyapa. Seperti yang disampaikan Pak Ketua pimpinan rapat tadi bahwa kami tidak bangga melakukan penegakan hukum dan bahkan kebijakan kami 95 penegakan hukum menggunakan ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, yang sekarang sudah nasional. Hampir semua Polda sudah melakukan penegakan ETLE dan tidak ada komplainnya kecil, Pak. Tapi kalau tilang, polisi baru menghentikan saja sudah dicurigai, oh ini mencari duit, padahal tidak. Maka dari itu kebijakan kami atas petunjuk Bapak Kapolri, 95% kami tindak dengan ETLE, 5% baru menggunakan tilang. Ini cukup bagus. Jadi saya membayangkan ketika di Jakarta ini ada mungkin 1000 kamera ETLE, kami agak mudah untuk mengendalikan traffic yang ada di Jakarta. Tetapi ini masih belum. Kami bermimpi nanti revitalisasi ETLE itu nanti akan lebih bagus. Dan bahkan kami juga punya filosofi senyum Polantas adalah marka utama. Kami sekarang tidak mau berbenturan dengan pengguna jalan, harus kami rangkul, Pak. Kami ajak ngopi, kami ajak cangkruan, agar supaya bahwa Polantas Polri diterima di tengah-tengah masyarakat. Jadi kami tidak mengedepankan penegakan hukum, kami mengedukasi secara humanis, memberi pengertian tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan.
Ini kaitannya dengan revitalisasi ETLE. Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan, ETLE kami baru sedikit Pak. Di seluruh Indonesia itu baru 2.502. Kami mimpi saya itu ada 5.000 ETLE. Sehingga betul-betul orang itu tidak harus ada polisi, dia takut apabila dia melanggar. Tercapture, tervalidasi, terkirim, dan ini ketika kita intervensi Pak Ketua, jadi dari 1.710 capture, saya intervensi dengan ETLE nasional, kami up, itu naik menjadi 8 juta capture. Dan ini sudah cukup masif penegakan hukum, dan dari 1 juta sampai 8 juta ini ada kenaikan 387%. Dan kemarin Kabakop kami Pak, sama Kabak Renmin ke Belanda dengan BPK, di Belanda ETLE bisa memberi kontribusi negara 15 triliun Pak dalam 1 tahun. Di Indonesia pasti bisa ketika nanti konsisten daripada penegakan hukum bertransformasi ke digital. Baik itu capture-nya, baik itu validasinya, baik itu bayarnya. Ini kita intervensi saja Pak. Contohnya tervalidasi. Sebelum kami intervensi, revitalisasi, itu hanya 582 Pak. Setelah kita revitalisasi, ini menjadi 2 juta Pak. Yang itu yang tervalidasi. Terkonfirmasi juga demikian, dari 70.000 naik menjadi 480.000. Nah ini yang terakhir, membayar, tercapture, tervalidasi, terkirim, mengakui kesalahannya dan dia membayar Pak. Dari 22.490 naik menjadi 392.000, naik 1.645%. Ini denda tilang, ini masuk kas negara. Bayangkan ketika nanti seluruh republik ini semua ada kamera ETLE yang sekarang baik itu capture, record evidence sampai dia membayar, ini sudah hampir sempurna, tapi masih kita sempurnakan. Yang kedua, kebijakan Kakor Polri dalam mengawal lantas. Terima kasih Pak Suding kemarin, ini juga memberi apresiasi kami bahwa Pak Suding mohon izin dari Totot Buk-Buk, kami waktu itu kami telepon Pak Ketua Pak, kami mohon izin boleh nggak kami bekukan, silakan. Terus kami sebagai Kakor Lantas kami bukan untuk sementara Pak. Dan kami sekarang ditanya sampai kapan pembekuannya ini, tentunya kami akan evaluasi dan ini dampaknya cukup positif Pak. Jadi tidak, apalagi Pak Suding langsung memberi apresiasi, terima kasih Pak Suding dan banyak sekali termasuk Pak Ketua. Jadi Totot Buk-Buk ini sementara kami bekukan, termasuk kami evaluasi Pak, proses jalannya pengawalan. Jadi banyak yang kami tarik Pak, karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal, minta harus kami layani Pak, tetapi sekarang tidak. Ada aturannya yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas. Prioritas dan kami sedang koordinasi dengan Saknek, jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal. Ini kalau untuk anggota Dewan kita kawal semuanya Pak. Tidak berani kami Pak. Siap, Pak Kapolda. Revitalisasi pelayanan publik Regiden Pak. Mohon izin Pak, jadi kami sudah tegas kepada jajaran bahwa Satpas Samsat itu mengedepankan revitalisasi signal. Bagaimana membayar pajak menggunakan platform signal. Belum banyak tetapi sudah kita revitalisasi. Jadi saya bermimpi membayar pajak itu semudah membeli pulsa Pak. Jadi masyarakat tidak dibingungkan. Syarat-syarat formilnya sudah kita rumuskan Pak di Regiden. Jadi tidak harus membawa BPKB, terutama pada saat 5 tahun boleh membawa BPKB. Termasuk juga SIM. SIM juga demikian, menggunakan signal, sinar. Jadi tidak ada pertemuan. Biarpun SIM ini menjadi catatan penting karena kompetensi SIM ini adalah sangat berpengaruh kepada pengemudi yang berkeselamatan. Jadi kompetensi ini penting sekali. Jadi aspek-aspek yang memang baik itu aspek praktek dan teori ini harus dilalui karena untuk mengendarai kendaraan. Ini signal juga ada peningkatan, sinar juga ada peningkatan. Jadi kami merevitalisasi kaitan dengan transformasi digital untuk pelayanan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya berkaitan data laka lantas. Ini sesuai dengan permintaan dari Bapak Komisi 3. Jadi kami sampaikan laka lantas 3 tahun terakhir Pak. Jadi tahun 2023 itu ada 153.000
itu peristiwa kecelakaan dalam 1 tahun. Tahun 2024 itu turunnya hanya 0,72%. Ini 150.096, sudah ada penurunan. Termasuk juga korban meninggal dunia, luka berat, luka ringan. Tetapi Bapak Ibu yang penting ini kami laporkan bahwa semester pertama 2024 saya bandingkan dengan semester pertama 2025 pada saat operasi ketupat, pada saat operasi keselamatan, pada saat operasi patuh, sesuai dengan data Integrated Road Safety Management System itu yang ada di Korlantas Polri yang sudah bisa terintegrasi dengan seluruh jajaran Polres, ini ada penurunan yang cukup signifikan. Dari Januari sampai Juni 2024 itu 72.638. Ini turun menjadi 70.749. Jadi turunnya 2%, Pak. Jadi cukup lumayan. Jadi kita bisa menurunkan peristiwa kecelakaan 1.899 dalam 6 bulan. Artinya ketika nanti di 2025 turunnya akan lebih daripada tahun 2023 dan 2024. Ini hanya 0,72. Semester pertama saja sudah turun 2,60. Jadi artinya pentingnya keselamatan, tugas-tugas kami di lapangan ini dijawab dengan data. Termasuk korban meninggal dunia. Semester pertama 2024 saya bandingkan semester pertama 2025 ada penurunan 18,28%. Ini cukup tinggi. Jadi ada 2.519 nyawa, Pak, yang mestinya tahun lalu meninggal, tetapi ini bisa kita kurangi. Ini fakta di lapangan. Ketika kami humanis, ketika kami menyapa masyarakat, kami ajak komunikasi, kami program Polantas menyapa ke pesantren, ke sekolahan, kesadaran berlalu lintas ini memang masih perlu kita dorong bersama-sama dan tugas kita bersama. Ini data yang kami sajikan bahwa ada penurunan baik peristiwa kecelakaan dan fatalitas korban. Data 3 tahun terakhir permintaan dari Komisi 3 ini dari anatominya juga dari 152.000, 150.000 dan sampai bulan Juni 127.000. Moga-moga di tahun 2005 ada penurunan. Jadi targetnya mungkin bisa sampai 10-15%. Ini target kami. Karena anatominya cukup banyak, ada 28 anatomi, tetapi ini usia korban itu antara 15 dan 19, dan waktu kejadian yang paling rawan adalah jam 6 sampai jam 8 pagi. Pertanyaan selanjutnya kaitan dengan hambatan dan tantangan. Jadi hambatan dalam pelaksanaan tupoksi Korlantas Polri, kita melihat teknologinya, proses dan tren empiris, termasuk juga dikaitkan dengan lingkungan kebijakan dan manusia sebagai pengguna jalan. Baik itu ETLE, baik itu TAR, baik itu SDC. Tentunya ini nanti akan kita eksekusi untuk direvitalisasi, sehingga hambatan itu menjadi peluang untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Analisisnya adalah menegaskan kebutuhan pembentukan Balantas, kaitannya dengan transformasi organisasi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua. Hambatan dalam pelaksanaan tugas tupoksi Korlantas tentunya tadi sudah disinggung. Program Bapak Kapolri adalah transformasi organisasi. Organisasinya harus besar dan kita juga punya prestasi di bidang lalu lintas kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Jadi ini tidak kami bahas. Terus hasil kesimpulan RDP Korlantas Polri tahun 2024 yang pertama, saya bacakan lagi. Komisi 3 DPR RI meminta Korlantas Polri dan jajaran untuk meningkatkan pengamanan dan pelayanan lalu lintas dalam menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru 2025 sehingga dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Kami sudah siap dengan para direktur lalu lintas dengan skenario hasil evaluasi 2024 dan kami melakukan langkah cara bertindak yang tepat yang harus kami lakukan di 2025. Yang kedua, Komisi 3 dan DPR RI meminta ke Korlantas Polri untuk meningkatkan capaian penerimaan PNBP. Ini kami tidak dimintai pertanyaan ini, tapi kami akan tingkatkan, Pak, PNBP ini. Yang ketiga, Komisi 3 dan DPR RI mengingatkan kepada Korlantas Polri akan menghadiri rapat terkait tupoksi hanya di Komisi 3 sebagai mitra kerja. Kami kadang-kadang dipanggil Komisi 5, Pak, tetapi mohon izin kami wakilkan saja. Sepanjang ini masih menjadi rekomendasi kami tidak berani melangkah, Pak.
Jadi kalau diizinkan kami baru ke sana, tetapi kalau tidak diizinkan kami apabila diundang Komisi 5 kami akan mewakilkan. Ini karena saya tidak berani melanggar rekomendasi ini. Program-program Korlantas Polri kami singkat saja. Yang pertama adalah operasi keselamatan sudah berjalan. Ini mengawali operasi ketupat, Pak. Jadi semuanya turun, baik itu laka lantas dan fatalitas korban. Ini kami lakukan sebelum operasi ketupat. Operasi ketupat ini sangat menggembirakan, Pak. Ketika kebijakan pemerintah bahwa operasi Natal dan Tahun Baru itu adalah operasi kemanusiaan, ini yang mengakibatkan turunnya kecelakaan dan fatalitas korban adalah pembatasan sumbu 3 selama operasi itu tidak diberlakukan, baik di tol dan di arteri. Ini karena volume yang di arteri ketika kendaraan berat ini juga memperlambat arus, termasuk di jalan tol. Banyak kecelakaan di jalan tol, perlambatan kendaraan yang overdimensi, overload atau kendaraan barang yang ditabrak dari belakang. Operasi Nataru memang dari Kementerian Perhubungan sudah membuat tanggal-tanggal yang boleh, tetapi pada saat rapat nanti mungkin kami juga akan minta supaya pembatasannya selama operasi, sehingga betul-betul mewujudkan lalu lintas yang lancar itu sangat mudah untuk kita kelola. Dan pada saat operasi ketupat ini penurunan itu sampai 31% peristiwa kecelakaan. Dan fatalitas korban ini 53%, Pak. Ini sesuai dengan harapan dekade operation road safety, Pak. Tidak harus 50%. Ini ternyata bisa ketika ada kebijakan yang berpihak kepada keselamatan orang di jalan, terutama overdimensi kendaraan berat yang pada saat operasi berlangsung. Operasi patuh ini kami lakukan yang biasanya penegakan hukum itu persentasenya tinggi, tetapi kami kurangi, Pak. Kami mencoba merubah wajah Polantas ini menjadi ramah dekat masyarakat. Kami datang ke pesantren, kami datang ke sekolahan, kami rangkul ojol, kami ajak bersahabat, dan kami punya program, satu anggota Polantas punya sahabat 10, Pak, ojol, termasuk juga ojek yang masih manual. Ini sudah kami sampaikan kepada direktur, sehingga kami tidak ditakuti lagi, Pak. Kami dekat dengan masyarakat, kami komunikasi, dan bahkan penegakan hukum yang terakhir. Seperti yang balap liar yang kami lakukan Jawa Timur, saya terima kasih, dan polda-polda lainnya. Ini kerja-kerja para direktur lalu lintas, Pak. Bagaimana Polantas ini adalah humanis, dekat dengan masyarakat. Senyum Polantas itu adalah marka utama, jadi kita senyumi saja. Itu gimana, Pak? Banyak nggak pakai helm, nanti etle yang bicara, capture yang bicara. Nanti tercapture, Anda validasi, Anda membayar. Kalau tidak ada risikonya, nanti akan kita blokir. Sistem ini yang tentunya nanti akan kita revitalisasi, dan kami minta dukungan untuk etle ini betul-betul kalau bisa di 2027 ada 5.000 etle. Kalau sudah 5.000 etle, seluruh Polda, Polres itu sudah bisa melakukan penegakan hukum tegas, tetapi tidak ada pertemuan antara Polantas dengan masyarakat. Ini banyak diterima oleh masyarakat Jencet dan masyarakat saat ini. Operasi Zebra saat ini, Pak, ini sedang berlangsung operasi Zebra. Ini ada catatan penting di operasi Zebra bahwa penegakan etle, Pak, di H+7 ini 95.827 naik 596 dibandingkan tahun lalu, Pak. Tahun lalu itu etle hanya 13.000. Sekarang kami baru 7 hari sudah 95.000. Jadi etle kita kedepankan, tilang kita porsinya kecil, Pak. Jadi kami tidak mau nanti ada transaksional di tilang. Tetapi tilang itu penting, Pak, itu senjata kami, Pak. Kami bisa menyita kendaraan karena tilang. Tetapi porsi penegakan hukum di jalan ini kami perkecil. Dari 95 kita menggunakan etle, 5% kita tilang plus teguran. Jadi kami harus bersahabat dengan pelanggar, karena pelanggar itu juga sahabat kita juga. Ini yang sudah kami lakukan, sehingga kami harus melakukan kegiatan ini dengan simpatik. Jadi kami tidak ditakuti lagi, tapi semua saudaranya Polantas. Kira-kira demikian, Pak, ini yang bisa kami sampaikan, termasuk juga laka juga turun, 81 kejadian, turun 5%,
korban meninggal dunia juga turun 28% Pak di operasi Zebra saat ini, yang ini mengkondisikan untuk menuju ke operasi Lilin yang nanti kurang lebih 5 hari lagi masih berjalan operasi Zebra. Ini masih berjalan, tetapi Dirlantas tetap hadir ke Komisi 3 untuk bisa datang RDP ini. Tapi kembali hari ini juga untuk mengendalikan operasi Zebra dan menyiapkan operasi Lilin. Dan tidak boleh nginep di Jakarta, Pak. Saya perintahkan habis ini langsung kembali semuanya, Pak. Momentum penertiban kendaraan overdimensi ini, Pak, dari 2029, Pak, undang-undang overdimensi dan overload, Pak. Orang bilang odol, ini salah sebetulnya, Pak. Odol itu hanya bahasa media, Pak. Odol itu yang saya tahu itu pasta gigi, Pak. Tetapi media pelanggaran odol. Odol itu ada 2 substansi, Pak. Overdimensi itu tindak pidana, itu pasal 361 ayat 2. Di pasal 277 itu kejahatan lalu lintas, namanya overdimensi. Overload itu di pasal 316, pasalnya 35, itu pelanggaran. Jadi kalau pasal odol tidak ada, yang betul adalah Indonesia menuju zero overdimensi, kejahatan lalu lintas. Kalau overload itu pelanggaran, kalau dijadikan satu odol, ini hanya bahasa media. Bagaimana kita memberantas odol? Ya nggak bisa, mau odol itu pasta gigi. Yang betul substansinya adalah, yang betul adalah overdimensi harus kita tindak, overload harus kita tindak. Ini substansinya beda. Tetapi taunya odol, ya nggak akan bisa selesai. Tetapi tahun ini, Pak, di bulan Juni, kami panggil semua kementerian dan lembaga ke Korlantas, kami sudah melakukan sosialisasi, Pak. Sosialisasi tentang Indonesia menuju overdimensi dan overload, karena overdimensi dan overload ini penyebab kecelakaan yang sangat fatal, yang di Ciawi dan banyak sekali. Pada saat itu kita mendeklir sosialisasi, Pak. Sosialisasi kami lakukan, Pak. Kami datangi ke pool, kami datangi, Anda overdimensi, kami catat, ini ada datanya semuanya, Pak, di overdimensi. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Unjuk rasa besar-besaran. Ya kan? Kenapa ini dilakukan penegakan hukum? Dari sisi aspek hukum jelas salah, Pak. Pasal 277, pasal 361 ayat 1 itu di overloadnya ada. Tetapi setelah kami beri penjelasan, setelah unjuk rasa besar, kami perintahkan kepada Direktur Lalu Lintas, datangi semua yang unjuk rasa, ajak ngopi, ajak bicara. Dan kami undang ke Korlantas, kami undang ke Kementerian Perhubungan, untuk sopir tidak akan pernah kami persangkakan. Karena overdimensi itu adalah korporasi, Pak. Dan bahkan mungkin dua BUMN. Nah, oleh sebab itu sekarang sudah diambil alih oleh Kementerian Pak AHY, Infra, dan Kementerian Perhubungan, sudah ada blueprintnya, Pak. Penegakan hukum, penertiban overdimensi dan overload di 2027. Sekarang prosesnya sudah jalan. Kami sudah punya posko. Moga-moga nanti di 2027 overdimensi ini sudah bisa kita kelola dengan baik. Karena ini sangat rawan di jalan penyebab daripada peristiwa kecelakaan. Pencalonan hari keselamatan, alhamdulillah, Pak, ini 10 tahun dan 5 tahun yang lalu kami bermimpi untuk bisa mendeklarasikan. Jadi kami deklarasikan ini, Pak, untuk Hari Keselamatan Lalu Lintas tanggal 19 September. Dan waktu itu kami ada Safety Week, jadi hari keselamatan, karena pentingnya keselamatan lalu lintas, karena saat ini masih banyak peristiwa kecelakaan yang meninggal dunia. Dan 5 pilar RUNK, bagaimana kita memastikan keselamatan kendaraan di jalan, memastikan jalan itu berkeselamatan, dan memastikan bahwa pengemudi berkeselamatan itu betul-betul 5 pilar bertanggung jawab. Dan ini sudah kita rayakan, Pak. Di 19 September adalah Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional. Moga-moga ini juga membuat moral kita untuk atensi tentang keselamatan lalu lintas. Kaitannya dengan digital Korlantas, ini platform yang ada di Korlantas saya jadikan satu, Pak, diintegrasikan supaya pelayanan masyarakat lebih mudah. Jadi ada digital Korlantas, ada revitalisasi baik ETLE, baik pelayanan masyarakat di Regiden, dan semua termasuk EBPKP, termasuk Integrated Road Safety Management System, ini dalam satu genggaman sehingga kami akan mempermudah melayani masyarakat.
Dokumentasi Polantas menyapa sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi bahwa kami harus dekat dengan masyarakat, Polantas harus komunikasi dengan masyarakat, dan Polantas harus diterima di tengah masyarakat, tidak mengedepankan penegakan hukum, tetapi berikan pengertian tentang edukasi, tentang keselamatan. Kami turun ke lapangan untuk menjadi pahlawan keselamatan, supaya masyarakat betul-betul sadar. Jadi Anda tidak usah ditilang, tetapi Anda tertib saja, Anda sudah bagus. Ini yang harapan kami, sehingga apa yang menjadi perintah Pak Kapolri, layani masyarakat dengan ikhlas dan jangan jadikan musuh itu saudara-saudara kamu. Anda nilang, setelah ditilang Anda dibenci. Coba kalau dia salah, kamu kasih tahu baik-baik, jangan ulangi lagi, panggil ibunya. Itu lebih bagus lagi. Ini arahan Pak Kapolri seperti itu, Pak. Jadi betul-betul program Polantas menyapa, kami harus dekat dengan masyarakat dan kami bisa melayani masyarakat. Ini yang sudah kami lakukan. Terus penertiban balap liar, kami bermimpi pada saat nanti tahun baru, perayaan tahun baru, biasanya ada balap liar. Tetapi di operasi Zebra, kami jadikan sasaran. Jadi sudah hampir 100 lebih penegakan hukum kaitannya dengan balap liar selama operasi. Jadi kami kelola karena balap liar ini adalah kenakalan remaja, sehingga harus melibatkan stakeholder untuk bisa mengelola agar supaya orang meninggal tidak sia-sia karena balap liar, Pak. Ini mungkin dulu Bang Hinca juga balap liar pada saat muda. Karena ini tidak ada habisnya, Pak. Ini generasi ini habis, besok ada lagi. Tetapi kami dengan edukasi tetap melakukan kegiatan ini. Termasuk juga perlindungan pejalan kaki. Ini juga menjadi perhatian penting karena kami saat ini masih harus bekerja keras agar supaya fatalitas korban meninggal dunia itu bisa berkurang. Di KD Operation PBB itu mengisyaratkan mendekati 50%. Bisa terjadi pada saat operasi ketupat. Tetapi pada saat kondisi normal ini maksimal baru 20-25%. Ini juga menjadi semangat kami untuk bisa melayani masyarakat berkaitan dengan keselamatan. Kaitannya dengan kesiapan operasi lilin, besok kami akan menggelar infrastruktur, Pak. Jadi industri teknologi digital Korlantas Polri yang bisa mengelola Kamsel Tipta Rantas di dalam Command Center, Pak, di kilometer 29. Nanti monggo silakan Bapak untuk bisa ke sana, bisa melihat semua kondisi lalu lintas, baik di jalan tol, baik di arteri, termasuk juga menggunakan drone, menggunakan drone juga sudah kami uji coba. Ini untuk mengendalikan pada saat operasi Natal dan Tahun Baru, lokasi-lokasi mana yang menjadi trouble spot, black spot, ini bisa kita lihat dan bisa kita eksekusi. Kami dengan Dirlantas, Pak, nanti pesawat itu kami bisa bicara ke Papua, Pak. Kita bisa bicara ke Manado, satu komando dari kami, Pak. Jadi CP yang harus dilakukan ketika di sana merah harus intervensi dari Korlantas Polri. Termasuk juga pada saat nanti one way nasional, ketika ada di rest area kepadatan, itu sudah bisa kita monitor, Pak. Jadi rest area juga harus kita kelola. Ini dari mobil dinas, helikopter, mobil RAR, mobil traffic accident, mobil command center, termasuk juga mobil pemadam, derek, etle. Ini kami siapkan tentunya dalam rangka menyiapkan operasi lilin untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ini rencana menghadapi operasi lilin juga tentunya kami harus kolaborasi, harus rapat-rapat, terupdate cara bertindak yang tepat. Skenario-nya sudah ada, tapi update-nya kami tetap harus, apa yang harus kami lakukan di jalan tol, apa yang harus kami lakukan di tempat wisata, di Gadok, di Mengkreng, mungkin di Puncak dan lain sebagainya. Ini update, apakah kontraflow, apakah nanti one way, apakah alih arus, nanti para direktur lalu lintas akan merumuskan CB terakhir untuk kegiatan tersebut. Bapak Ibu, terima kasih. Ini juga mohon maaf, kami juga ada apresiasi kinerja kami. Ini juga membuat semangat kami, dari Menpan juga memberi apresiasi, dari Pak Presiden juga demikian, dari Pak Ketua ini juga menyampaikan apresiasi kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas Polantas di lapangan, termasuk juga operasi ketupat yang lalu. Ini yang terakhir, Pak, ini analisa tanggapan media, juga alhamdulillah sentimen positif media sosial kepada Polantas, Pak, ini 80%, itu sentimen positif.
kaitannya dengan program Polantas Menyapa, Signal, Sinar, momentum peluncuran digital Korlantas, termasuk juga revitalisasi ETLE, Pak. Termasuk juga Smart City yang tadi sudah kami paparkan. Jadi kesimpulannya cukup bagus bahwa penguatan komunikasi digital dan layanan yang lebih responsif menjadi kunci untuk mencapai target sentimen 85%. Ini akan kami lakukan sehingga momentum operasi Nataru dan Lilin ini akan kami gunakan untuk mengangkat citra Polri dalam rangka memastikan Harkam Tipmas dan Kamsel Tiptarantas. Ini yang terakhir kalau boleh diizinkan Pak, ini ada survei, mungkin bisa di setel, ada 3 survei Pak, ini secara digital. Mungkin izin satu boleh Pak, di setel, hanya 2 menit. Monggo silakan satu, ini dokumentasi kami untuk survei. Dalam rangka mendukung kelancaran arus lalu lintas saat Jadi operasi Lilin 2 Kakor Lantas dengan para direktur lalu lintas Pak, sebelum kolaborasi dengan stakeholder sudah melakukan langkah-langkah untuk survei Pak, untuk melihat lokasi update terakhir, baik itu black spot, trouble spot, ini sudah kita petakan semuanya. Sehingga rumusan daripada cara bertindak nanti pada saat H-7 operasi kami sudah memastikan cara bertindaknya seperti ini. Ada prediksi sudah semuanya. Barangkali sudah cukup. Mungkin yang terakhir kalau diizinkan Pak, ada lagu Nataru juga, hanya 3 menit. Kalau diizinkan terakhir. Apa lagu apa? Lagu untuk Nataru Pak, supaya nanti perjalanan itu bisa menikmati. Kasih contohnya boleh sebentar. Silakan. Ini semangat kami Pak untuk mengamankan Nataru. Silakan. Coba lagunya. Keras sedikit. Langit pagi terbentang luas, jalan raya mulai padat, kita semua punya tujuan, ingin sampai dengan. Ini juga bagian daripada edukasi Pak. Jadi nanti kami ada SMA Blast dan nanti pengguna kendaraan di tol dan di alternatif nanti akan kita kirim lagu ini. Operasi Lilin 2025, saatnya kita bersiap, tertib di jalan, aman di setiap arah. Operasi Lilin 2025, bersama Baik, cukup barangkali. Yang jelas kami sudah berupaya Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami muliakan. Sebelum kami tutup, mohon dengan hormat Pak Dirlantas silakan berdiri semuanya. Pak Dirlantas. Saya mau tanya, apakah Pak Dirlantas sudah siap melakukan operasi lilin? Kurang keras. Siap? Nah, kira-kira demikian. Pak Ketua, silakan duduk kembali. Kami Kakor Lantas Polri dengan jajaran tentunya siap untuk melakukan operasi lilin. Tentunya hal-hal yang kami laporkan belum lengkap, kami mohon petunjuk dan arahan, kami belum sempurna, kami punya semangat untuk mengabdi negara ini. Terima kasih. Kami tutup dengan pantun, mungkin 2 pantun Pak. Pantun pertama untuk anggota Dewan 4x4 79. Sempat tidak sempat. Interupsi pimpinan. Siap. Sebentar. Interupsi pimpinan. Sebentar Pak. Biarin selesai, habis itu kita masuk ke Bapak. Silakan tutup. Siap. Mohon izin kalau ada instruksi kami nggak berani pantun. Nggak apa-apa, silakan. Mohon izin Pak. Bukan, maksud saya Senior. pimpinan, sebelum pantun selesai, sebaiknya kita mendengarkan atau mengenal satu persatu. Sebentar. Iya, benar. Karena terus terang bahwa yang saya kenal di sini cuma Kakor Lantas. Iya. Siap, yang Pak, lainnya siap. kita tidak kenal karena ini ke dapil kita dan Dirlantas Sulsel. Yang lainnya saya tidak kenal. Jadi sebaiknya sebelum pantun, tolong dikenalkan satu persatu pejabat. Termasuk Dirlantas Pak? Termasuk Dirlantas? Dirlantas. Sebentar. Begini. Gini. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih instruksinya. Pantun dulu Pak nggih. Pantun. Pantun. Satu pantun boleh, silakan. 4x4 16, sempat tidak sempat, mari kita tertib berlalu lintas. Amin. Ya. Baik, terima kasih. Saya Kakor Lantas Polri, nama saya Agus Suryo Nugroho Pak. Saya asli Semarang Pak. Jadi Kakor Lantas sudah 8 bulan. Jadi sebelah kiri saya Dirgakum, silakan Sebentar, berdiri. Pak Kakor, sebentar. Ini nanti terakhir kita kenalkan semua.
Siap. pas penutupan ya. Karena ini Pak Kakor ini paparannya bagus. Jadi waktu yang dipakai ini 1 jam, hampir 1,5 jam paparan. Siap. Tapi paparannya sudah menggambarkan secara utuh kinerja Bapak. Jadi sudah bagus. Jadi ini saatnya sudah mulai pendalaman aja dulu Pak Kakor ya. Siap, terima kasih. Nanti kita habis ini kita kenalan. Saya juga butuh kenal karena Dirlantas ini kan se-Indonesia nih, nggak mungkin nggak dikenalin. Sedangkan sudah jauh-jauh datang, gitu loh. Ya, jadi yang punya dapil nanti silakan pendalaman sebentar. Sabar. Ini kan waktu kita ini masih ada sekitar 30 menit. Mungkin kita bisa perpanjang lagi. Nanti sampai malam pun jadi atau kita bikin 2 ronde boleh. Ya. Baik. Tapi sabar dulu. Saya senang ini sebetulnya apa yang disampaikan Pak Kakor ini kan menggambarkan perubahan. Ini yang disebut reformasi ini bisa mulai dari lantas ini Pak Kakor. Jadi yang Bapak paparkan ini boleh. Kebetulan Pak Hinca ini nanti salah satunya anggota Panja Reformasi ini. Dalam dia, lagi keluar ya. Baik, kita mulai dari Pak Habib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.